Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan akhwati fillah, tibtum wa taba sa'ikum wa masyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan mulia, bulan istimewa, bulan yang membawa untuk kita segudang hadiah. Dan alhamdulillah hingga saat ini, yaitu malam ke-27, Allah memberikan kita taufik, yang ini adalah merupakan nikmat besar juga. Kita dapat beribadah di malam 27 ini. Dan Masya Allah, ya, kita di sini bersama-sama selain menjalankan qiyam, ya, yaitu sholat tarawih secara berjamaah, dan diawali dengan sholat isya berjamaah, kita juga ingin menghidupkan sunnah Rasul, yaitu i'tikaf. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bersama-sama mengejar Lailatul Qadar. Rasulullah SAW menyatakan bahwa carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada di malam ganjil di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bisa malam 21, bisa malam 23, bisa malam 25, bisa malam 27, dan juga bisa malam 29. Dan tentunya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyatakan secara jelas kapan Lailatul Qadar itu tiba, ada hikmah besar di situ. Yaitu apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berusaha memanfaatkan waktu bulan Ramadan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di satu hari saja, tetapi pada setiap harinya, setiap jamnya, setiap menitnya, itu kita berusaha untuk apa? Kita manfaatkan untuk melakukan taqarrub, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kembali kami sampaikan bahwa ini adalah nikmat besar. Kita diberi taufik hingga saat ini untuk bisa dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memberikan taufik seperti ini hingga roh kita meninggalkan jiwa kita. Allahumma kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah, pada malam hari ini kita akan sama-sama membahas, ya, beberapa ayat yang ada pada juz ke-19, yaitu pada surat Al-Furqan. Sebelum kita nanti membahas beberapa ayat dalam surat Al-Furqan ini, ingin kita sampaikan bahwa surat Al-Furqan ini adalah merupakan surat Makkiyah, yang mana sering kita sampaikan bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Sedangkan surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Jadi definisi itu berdasar pada fase penurunan, bukan berdasar pada tempat turunnya ayat atau surat itu. Karena kalau berdasar pada tempat turunnya, banyak juga ayat-ayat yang diturunkan selain di kota Makkah dan kota Madinah.
Kayak seperti apa? Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu di mana diturunkan? Di mana? Di kota mana? Di Arafah. Begitu juga ya ketika Allah menurunkan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Fala waliyannaka qiblatan tardawha. Itu Rasulullah ketika itu berada di mana? Sedang berada di masjid Ibrahim. Nah itu. Kemudian ada beberapa ayat yang dibawa di kota Madinah. Nah, maka kembali kita sampaikan pendapat yang kuat itu diturunkan berdasar pada fase keturunannya. Jadi ini diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Disebut sebagai surat Madinah. Kenapa surat ini disebut sebagai surat Al-Furqan? Karena surat ini diawali dengan as-sana Allah, pujian kepada Allah. Di sini diawali dengan apa? As-sana Allah, pujian kepada Allah. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Tabarakalladzi tabarak. Jadi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Furqan. Telah menurunkan apa? Alkitab. Telah menurunkan apa? Al-Qur'an. Alkitab Al-Majid. Kitab yang sangat mulia. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah merupakan nikmat besar. Nikmat besar. Al-Furqan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan Allah menjadikannya sebagai peringatan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, ya, begitu juga pada. Jadi ini disebut sebagai surat Al-Furqan karena diawali dengan asyhadat Allah, pujian kepada Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, mukjizat yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pembeda antara yang hak dan yang batil, dan juga merupakan apa? Peringatan kepada seluruh makhluk, baik itu manusia ataupun jin. Nah, di sini kita akan mengangkat karakter hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada ayat 63 ya, kemudian 64 dan beberapa ayat selanjutnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal-ardi hauna wa idza khadabahumul jahiluna qalu salama walladzina yamshuna li rabbihim sujada wa qiyama dan selanjutnya. Nah, ikhwati fillah, di sini masya Allah ya, Allah Subhanahu wa taala ya menerangkan secara jelas tentang karakteristik hamba-hambanya yang beriman. Karakter hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Wa ibadur rahman. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ibadur rahman. Ibadur rahman ini adalah hamba-hamba Allah, mereka yang berhak mendapatkan tempat tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan wa ibadur rahman. Allah mengkhususkan ya, nama mereka dengan ibad. Ibad itu hamba, abad, abida, ya'bud. Jadi yang selalu apa? Menghamba. Yang selalu apa? Menyembah. Karena mereka menghamba kepada Allah, mereka itu selalu menyembah kepada Allah, sibuk dalam ketaatan, ya, maka mereka itu berhak untuk mendapatkan tempat tertinggi di surga, mendapatkan tempat tinggi di surga. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya menyatakan bahwa ibadur rahman, orang yang menghamba kepada Allah, yang sibuk taat kepada Allah, ini adalah hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang termulia. Nah,
Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sifat mereka itu ada 9. Tapi mufassir yang lainnya ada juga menyatakan bahwa sifatnya adalah 11. Baik, di antara yang menyatakan sifat hamba Allah ya dalam surat Al-Furqan 63 dan selanjutnya adalah sifatnya 9 itu Imam Ar-Razi. Ya. Begitu juga ya, ikhwatifillah, ada mufassir kita tidak asing bagi kita, jadi Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan bahwa sifat ibadur rahman pada surah Al-Furqan ini ada 11. 9 dan 11. Sebenarnya sama itu. Cuma kalau Imam Ar-Razi itu ya dalam satu ayat digabungkan menjadi satu, sedangkan Imam Al-Qurtubi itu dipisah. Artinya kalau dalam satu ayat ada 3 sifat, maka disendirikan. Kalau itu dimasukkan dalam satu sifat, maka itu menjadi 9. Nah, di sini ikhwatifillah, sifat yang dimiliki hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia tadi itu adalah sifat-sifat yang istimewa, karakter yang menempel pada hamba Allah yang istimewa, ibadur rahman tadi. Jadi sifat yang menempel padanya dan sifat yang dia itu tidak mau mendekati pada hal-hal yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang ia lakukan, yang ada pada dirinya dan yang jauh dari dirinya. Nanti akan kita sebutkan seperti itu. Sifat itu yang pertama adalah at-tawadhu. Tawadhu, rendah hati. Yang kedua al-hilm, lembut hati. Ya, rendah hati. Kemudian yang kedua hilm, hatinya lembut. Yang ketiga adalah at-tahajjud. Ya, selalu mendirikan sholat tahajud. Kemudian al-khawf, takut. Takut ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tarkul israf wal iftar, menjauhkan diri dari berlebih-lebihan. An-nazahan syirk, tidak mendekati kesyirikan, terlepas daripada kesyirikan. Wal bu'du an zina wal, tidak mendekati zina. Tidak mau dekat saja tidak mau, apalagi melakukan. Dan juga tidak melakukan tindak kriminal yang besar, yaitu pembunuhan dengan sengaja. Baik, buat taubat, selalu bertobat atas kesalahan. Buat tajannub anil kadhib, selalu menjauhkan diri dari perkataan dusta, tidak berbohong. Kemudian al-afu 'alal musyi, selalu memberikan maaf kepada orang yang melakukan keburukan padanya, yang menyakiti. Kemudian waqaful mawa'id, selalu mendengar nasihat dan al-ittihad Allah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ikhwatifillah, pada ayat yang ke-63 Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Baik. Di sini Allah menyatakan ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya. Jadi arti hauna di sini menurut mufassir itu adalah tawadhu, rendah hati. Ya. Jadi ibadur rahman, hamba Allah, ya, hamba Allah yang mulia itu dia seorang yang ikhlas, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, dan dia itu kalau berjalan, ya, tawadhu itu apa? Yang syuna hauna, yang syuna apa? Al-ardi, ya, berjalan di atas bumi ini dengan sakinah, tenang. Waqar, bekor, tenang. Ya, tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tidak berjalan dengan apa? Membusungkan dada, tenang. Ya, seperti itu. Min ghairi tajabbur wal istikbar, tidak apa? Menunjukkan keras hatinya dan juga tidak sombong. Jadi jalan itu tenang, ya, tidak gerusa-gerusu, tidak membusungkan dadanya, tidak takab.
Dan ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman. Allah menyatakan wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi dalam surat Al-Furqan ini Allah menjelaskan bahwa seorang hamba yang dekat dengan Allah, yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, itu kalau berjalan tenang, tidak rusak-rusuk, tidak memang urus mendadak, tidak sombong, dia apa? Tawadhu. Apapun kedudukan kita saat ini, berapa banyak harta yang Allah karuniakan kepada kita, itu tidak membuat kita sombong, tidak membuat kita tidak mau mendengar kebenaran, tidak membuat kita meremehkan orang lain. Tawadhu kita selalu menggunakan hati, tapi kepada apa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nah, tapi juga jangan sampai kan, mohon maaf ya, orang memahami tawadhu kadang salah juga. Orang melakukan tawadhu itu supaya dianggap orang tawadhu. Benar nggak itu? Salah, itu riya. Bisa dipahami ya? Orang, oke, saya rendah hati, saya ingin rendah hati. Jadi dia ingin tawadhu itu, supaya kalau dia bertawadhu, dia merendahkan hati itu supaya dianggap dia itu orang rendah hati. Ini sebenarnya bukan orang rendah hati, tapi ini adalah orang yang memiliki sifat riya. Orang kadang juga salah memahami tawadhu. Tawadhu itu kalau orang itu berjalan, pelan, gitu kan, sambil nunggak dulu, gitu. Itu bukan tawadhu juga itu. Kayak orang habis buka 3 piring, gitu kan, jalan pelan, gitu. Atau seperti orang yang sakit, itu bukan tawadhu. Tawadhu nggak seperti itu. Rasulullah itu adalah orang yang sangat rendah. Anda bisa melihat bagaimana kerendahan hati Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia besar, yaitu apa? Pembebasan kota Mekah. Itu bagaimana kondisi Rasulullah SAW ketika masuk kota Mekah? Beliau itu apa? Menundukkan badan beliau sampai kena punuk. Ini tawadhunya beliau. Tapi kalau beliau berjalan itu, Rasulullah itu kalau berjalan itu nggak lemah-lemah. Seperti orang yang berjalan itu apa? Dari ketinggian turun ke bawah itu. Anda kalau misalkan saya dulu pernah diajak jalan sama beliau ini ke Gunung Gandul tahun 2003 naik ke Gunung Gandul. Naiknya ya lumayan gitu. Tapi ketika turun itu, Masya Allah, susahnya ngerem itu. Nah, Rasulullah itu kalau berjalan, itu seperti orang yang dari atas turun ke bawah. Kira-kira cepat atau lambat itu? Beliau itulah orang yang sangat rendah, tetapi jalannya seperti itu. Jadi jangan sampai salah pahami bahwa orang tawadhu itu jalannya lemah, kemudian nunduk-nunduk, yaitu kayak orang sakit gitu. Enggak seperti itu. Tetap seperti itu. Dia tawadhu dengan penuh izah. Misalnya tawadhu tapi izahnya luar biasa. Jangan tawadhu lemah. Masya Allah, gitu orang yang santun banget gitu kan. Di zamannya Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab pernah melihat seseorang itu jalan, seorang pemuda jalannya lemah-lemah. Kalau bahasa lemah-lemah ya seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab, apa kata beliau? Kata beliau seperti ini. Malah, a'anta marid. Kamu sedang apa ini? Kamu sakit ya? Masa pemuda jalannya lemah? Saya kalau di sini di pondok sini ada kelas 6, kelas 5, kelas 3, guru-guru jalan lemah itu saya tegur. Kayaknya ngapain kayak gitu? Ya semua berjalan. Jadi Ustaz Muhammad, kalau saya tegur, Umar bin Khattab itu menegur orang yang seperti jalan lemah. Tapi malah atau melihat seorang pemuda jalan seperti itu tuh ya namanya seorang tidak suka. Harus apa? Semangat, nampak kerja,
dia gitu kan. Maka beliau, tidak, saya tidak sakit wahai Amirul Mukminin. Kata, fa'alahu bidur wa amaru ayamshi biquwwah. Ya, dipukul. Jangan kayak gini kamu. Dan dia meminta untuk berjalan dengan apa? Baik. Jalan dengan kuat, dengan semangat. Kalau bahasa sekarangnya smart gitu. Ya. Penampilannya bagus, jalannya juga seperti itu. Tapi tadi hatinya tenang, orang gerusa-gerusu, tidak membosongkan badan, tidak istighbar. Istighbar itu apa? Tidak mau menerima kebenaran dan tidak mau meremehkan orang. Itu seperti itu. Jadi dan di dalam Islam banyak sekali perintah-perintah untuk seperti ini. Kayak apa? Ketika kita pergi ke masjid juga sama. Ya, idza sami'tum nida famshu ilal masajid wa alaikum bisakinati wa waqar. Kalau kamu mendengar adzan, segeralah jalan ke masjid, jalan dengan tenang, tapi tetap apa? Cepat gitu. Artinya bukan lima-lima. Tawadhu. Tapi tawadhu rendah, bukan merendahkan diri di hadapan manusia, tapi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Dan orang yang merendahkan diri atau merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan mendapat kebaikan. Tidaklah seseorang yang merendahkan hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan apa? Meningkatkan derajat. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyatakan di dalam ayat selanjutnya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pada ayat yang sama, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Pada ayat 63 ini Allah menyatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya ini menunjukkan apa? Al-hilmu wa thayyibul kalam. Jadi wal kalam thayyib. Ya, wa thayyibul kalam ay wal kalam at-thayyib. Jadi orang yang mendapatkan gelar ibadur rahman, hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang baik itu, dia memiliki sifat al-hilm, apa? Hatinya al-kalam at-thayyib. Yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan yang baik. Nah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ayat apa? Kalau ada orang itu melakukan hal yang tidak baik kepada hamba Allah tadi itu, dia tidak membalas dengan balasan yang sama dengan apa yang mereka perbuat kepadanya, tapi apa? Memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Kayak seperti apa? Pohon. Sering kita sampaikan pohon. Pohon itu ketika berbuah, ya sudah pada pengalaman ini kan, pohon ketika berbuah nggak bisa menek, nggak ada senggek. Apa yang dilakukan? Lempar batu. Betul tidak? Ketika pohon itu atau buah itu kita lempar dengan batu, dia membalas dengan apa? Buah yang manis. Talok itu waktu kita kecil, talok itu subhanallah ya, jadi masya Allah. Zaman saya talok itu waktu SD itu luar biasa itu. Kalau nanti mau menek nggak bisa, atau ketika menek di depan itu ada ular yang hijau itu, ularnya kalau itu ular hijau deh kan, turun lagi, lempar pakai turun. Kalau yang merah-merah itu senang sekali, manis gitu. Kita juga seperti itu kan, pengalaman kita. Jadi seperti apa? Pohon tadi ketika dilempar dengan apa? Batu atau dilempar dengan sandal, dia membalas dengan buah yang manis. Itu namanya al-hilm. Al-kalam al-hilm. Balaslah keburukan orang lain dengan susah atau tidak ini? Susah. Karena yang memiliki hanya orang-orang yang istimewa. Betul nggak orang? Nah, Rasulullah itu adalah contoh dalam hal ini. Contoh akan hal ini. Kisah yang sangat terkenal atau kisah yang sangat luar biasa tentang hilmnya Rasulullah itu
Itu adalah kisah Rasulullah dengan siapa? Zaid bin Sya'nah. Betul nggak sobat? Zaid bin Sya'nah. Zaid bin Sya'nah itu siapa? Pemuka pendeta Madinah. Beliau menyatakan, saya itu melihat semua sifat kenabian ada pada Muhammad. Hanya 2 yang belum saya temukan. Berapa yang belum ditemukan? 2. Salah satunya apa? Kalau orang semakin jahil dengan dia semakin lembut dan membalas dengan kebaikan. Paham? Maka Zaid bin Sya'nah ingin mencobanya. Ingin apa? Mencoba. Ada enggak? Karena semua sifat ada pada Muhammad itu, tinggal 2 saja. Dia belum masuk Islam itu. Dia coba. Ketika Rasulullah SAW bersama sahabat, tiba-tiba ada seorang sahabat mengatakan bahwa di tempat ini, di daerah ini sedang dalam kondisi kekurangan makanan, bahan pokok makan. Maka ketika itu Rasulullah SAW meminta Ali atau memberikan isyarat kepada Ali. Isyaratnya itu supaya diberikan dari apa? Baitul Mal, dari hartanya kaum muslimin, betul. Tetapi apa ikhwati fillah? Ali bin Abi Thalib mengatakan, kita sudah tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah. Nah, Zaid bin Sya'nah ini mau mencoba gitu kan. Ya Muhammad gitu. Apakah perlu sesuatu dari saya gitu? Oke, saya pinjam dulu. Saya pinjam. Dipinjam apa? Kurma. Oleh Zaid bin Sya'nah tadi. Oke, nanti di waktu sekian kamu kembalikan. Akhirnya Pak, tadi Zaid bin Sya'nah memberikan pinjaman dan tadi itu langsung oleh Rasulullah dan para sahabat diberikan kepada kaum muslimin yang dalam kondisi kurang bahan pokok makanan tadi. Bahan makanan pokok tadi itu. Akhirnya apa? Suatu saat tibalah waktu Rasulullah SAW waktu di mana Rasulullah SAW harus menyelesaikan urusan dengan Zaid bin Sya'nah. Nah ini Zaid bin Sya'nah apa? Menguji Rasulullah. Kenapa? Tiba-tiba dia datang kepada Rasulullah langsung. Beginilah keturunan Abdul Muthalib itu kalau utang tidak pernah menepati janji. Semestinya harus sudah dikembalikan, ini belum dikembalikan. Rasulullah diangkat apa? Diangkat? Ini kan. Sampainya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab gimana itu? Kalau tadi Ali bin Abi Thalib, sekarang sampingnya Rasulullah siapa? Umar bin Khattab. Terus akhirnya apa? Ya Rasulullah, biarkan saya yang menyelesaikan urusan dengan dia ini. Dan di adrakum kau ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya ini. Biasa dulu Umar bin Khattab. Ketika itu langsung kira-kira orang kalau nanti bisa bayangin bisa bayangin bagaimana itu Masya Umar bin Khattab itu. Gimana kondisinya Zaid bin Sya'nah ketika itu? Dia langsung takut. Down langsung. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, semestinya nggak seperti ini. Cukup bagi kamu mengatakan kamu semestinya tidak melakukan seperti ini kepada Rasulullah SAW. Dan kamu juga nasihati kepada saya, wahai Rasul, semestinya kita harus menyelesaikan utang kita di waktu yang tadi. Sebenarnya kamu lakukan itu ya Umar. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada sahabat untuk menyerahkan kurma. Yang itu adalah merupakan piutang dari siapa? Zaid bin Sya'nah. Kemudian Rasulullah meminta tambahkanlah sekian banyak itu kan? Karena apa? Gara-gara Yahudi ini takut dengan Umar tadi itu. Karena Umar menakut-nakuti Zaid bin Sya'nah, membuat dia itu ketakutan. Tambahkanlah sebagai ganti tadi itu. Akhirnya dia menemukan Rasulullah itu kalau semakin dikerasi, dia balasnya semakin keras atau semakin lembut? Semakin baik atau semakin keras? Semakin buruk? Semakin baik. Ini al-ilm. Kalau PNT gimana? Ketika ada anggota yang berprestasi,
dilembuti, kemudian apa? Dia marah-marah, kira-kira antum kasih apa? Kira saya toleransi, diundurkan dan saya kurangi utang Anda kepada saya atau malah gantian itu. Ini Rasulullah bilang al-hilm seperti itu. Ya. Baik. Kalau ada orang yang melakukan keburukan kepadanya, baik itu dengan perkataan atau perbuatan, maka akan dimaafkan dan dia akan apa? Membalas dengan kebaikan. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Masyaallah ya. Jadi ini sifat yang harus dimiliki seorang mukmin. Jadi dia sabar atas apa? Ya, atas ujian dari manusia. Ya. Sabar dalam berinteraksi dengan sesama manusia, ya. Dan juga dia harus bisa memaafkan atas kelakuan buruk orang lain kepadanya atau kepada kita. Baik. Kemudian yang selanjutnya, sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan adalah apa? Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Masyaallah. Luar biasa. Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Artinya apa? Di malam hari mereka tidak meninggalkan sholat. Di sini tafsirnya adalah ay anasiratahum fil laili ka siratihim fil nahar. Walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyam. Artinya malam hari mereka itu kualitasnya sama dengan siang hari mereka. Kita di siang hari itu apa? Beraktivitas, menjemput rezeki Allah. Semangat ya kita? Menjemput rezeki Allah semangat tidak? Kita semangat di siang hari menjemput rezeki. Hidup kita berkualitas di siang hari itu. Kalau yang mengajar, semangat mengajar. Betul tidak? Meskipun yang diajar pada tidur. Itu yang kita tidur. Kayak gitu. Sama BMT juga gitu. Kalau mau di supervisi itu sudah makanan sudah semuanya dihidangkan. Jadi kalau mau dijewel itu ya jadilah makannya sudah banyak ini pintar ya sudah gini. Kan gitu. Oke. Di siang hari, masya Allah ya, kualitas kerja luar biasa. Pagi sampai siang di sawah semangatnya luar biasa. Di kantor, di BMT semangatnya luar biasa. Di kantor pemerintahan semangatnya juga luar biasa. Guru bekamnya juga luar biasa. Pagi itu dari rumah saya jam 7, tapi setengah 9 sudah ada panggilan lagi. Ya Allah, jam setengah 9 jam berapa? Saya ketika itu di meja sambil tidur saya. Jam berapa? Insya Allah. Terus nanti Ramadan itu. Apalagi kalau enggak Ramadan itu mungkin. Jadi di siang hari kualitasnya luar biasa. Nah, hamba Allah yang seperti ini, ya, Ibadur Rahman tadi, ya, itu siangnya berkualitas, malamnya juga berkualitas. Tapi kalau siangnya untuk menjemput rezeki, di malam harinya itu untuk apa? Bermesraan dengan Sang Pencipta. Maka Allah menyebut walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama ay anasiratahum fil laili kasiratihim fil nahar. Apa yang mereka lakukan di siang hari itu juga mereka lakukan di malam hari. Kualitasnya sama. Semangat kerja di siang hari, semangat beribadah di malam hari. Maka disebutkan fanaharuhum khairun nahar wa lailuhum khairul lail. Siang mereka sebaik-baik siang, malam mereka sebaik-baik malam. Coba, kalau pagi sampai sore, ya kan, tidur itu, karena malamnya etikal. Siangnya berkualitas tidak? Siangnya sebaik-baik siang atau tidak? Malamnya sebaik-baik malam tidak? Iya, malamnya etikal, gitu kan? Malamnya dari pada isya, gitu kan? Sampai apa? Sahur, apalagi terus nanti apa? Baca Quran, sholat subuh, baca Quran, ya zikir, kemudian apa? Sholat 2 rakaat setelah suruh kan, gitu kan? Itu malamnya
sebaik-baik malam tidak? Habis gitu sampai rumah. Dia apa? Wah, langsung apa namanya? Kalau beruang itu makan banyak kemudian masuk ke dalam kita apa nama salah istilahnya? Bernasi. Anak itu dia. Sehari aja tadi dari pagi sampai sore tadi. Itu siangnya itu apa? Berkualitas tidak? Sebaik-baik siang tidak? Enggak berkualitas. Tapi malamnya ya ruhbanun bilail furosanun binnar. Kayaknya ada saudara saya dari Gebang. Saya kalau ada beliau ini semakin semangat di sini. Apalagi kalau beliau sebagai MC, masya Allah itu jasa. Jadi seperti itu, ya, masya Allah. Faida amsu au adrakul lail batu sajidina qaimina li rabbihim. Ya. Kalau sudah datang malam hari, ya, maka mereka segera mendirikan qiyamul lail, ya. Mereka segera bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering temukan itu dalam kitab-kitab salafun saleh syiar ya, biografi orang-orang saleh sebelum kita. Itu banyak di antara mereka itu merindukan datangnya kalau sudah ya, malam itu sedikit nampak ini sudah menjelang matahari terbenam, itu mereka senang sekali. Karena apa? Waktu bertemu dengan sang Khalik itu sudah ada Pak Sukimi ya, misalkan mudah-mudahan istrinya umroh. Iya kan? 12 hari. Itu kan? 12 hari pertama hari kedua hari ke-10 tinggal 2 hari ya kan? Hari ke-11 insyaallah kayaknya sudah mulai di Jakarta ini ya. Bismillah ya Allah kita mulai gitu. Dirindukan itu hari ke-12-nya itu. Ya. Karena apa? Ingin ketemu dengan si garaning nyawoni. Garwo. Iya ya? Subhanallah. Qiyamul lail. Salah satu sekali qiyamul lail itu ketika sore itu sudah akan ketemu dengan sang Khalik, sang penciptanya, sang kekasih. Senang sekali. Ya sudah sore itu malam digunakan untuk apa? Jadi sering kita sampaikan, kalau kita ingin diajak bicara oleh Allah itu baca Quran. Tapi kalau kita ingin mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, maka kita Nah, ini masya Allah. Nah, orang-orang yang istimewa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan ini, itu adalah orang yang mendirikan qiyamul lail. Kalau kita melihat, masya Allah ya, Rasulullah SAW itu kalau qiyamul lail, ya, ada tarimat kodama. Tapi ini adalah yang dilakukan Rasulullah SAW ini yang saya sampaikan di sini itu sebelum kewajiban sholat di malam hari selama 1 tahun itu Rasulullah SAW itu berdiri itu sampai masya Allah biasa. Dan setelah diwajibkan sholat 5 waktu, ya, sholat malam itu sunnah bagi siapa? Umat Rasulullah SAW. Ya. Dan masya Allah, tapi para sahabat dan juga para salafun saleh itu sudah qiyamul seperti itu. Antum tahu misalnya Abbad bin Bishr? Tahu kan semuanya kan? Abbad bin Bishr itu ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat pulang dari sebuah perjalanan, ya, kemudian istirahat, ya, maka ada 2 orang yang diminta untuk menjadi apa? Haris malam, jaga malam. Ketika mereka itu ditetapkan sebagai penjaga malam, mereka berdua itu, ya, mereka apa? Pengen apa? Kita apa? Kita undi siapa yang menjaga malam dahulu. Ya. Nanti saya setengah malamnya, kamu setengah malam berikutnya. Keluar namanya, ada yang pertama itu yang siapa? Yang berjaga adalah Abbad bin Bishr. Ketika beliau menjaga itu, beliau apa? Gunakan tempatnya yang mulia. Antum kalau jaga malam di lingkungan, di pos kamling ngapain?
Ngopi ya. Terpikir nggak untuk qiyamul lail gitu? Enggak ya gitu kan? Tapi ibadah rahman itu gitu maksudnya. Jadi kalau antum nanti pas kampling nanti itu sampai pagi gitu kan, jangan lupa, ayo lur, gitu kan? Ayo lur. Apa bin Bishr itu gitu? Kenapa? Qiyamul lail. Sampai apa? Beliau terpanah. Ketika beliau terpanah itu, apa beliau membatalkan sholatnya? Tidak. Sampai setelah sholat selesai, beliau membangunkan temannya, menyampaikan ada musuh yang sedang mengintainya. Tapi permasalahan yang ingin kita sampaikan di sini bukan karena kok nggak dibatalkan, kan gitu? Kok nggak? Yang kita sampai begitunya, ya kualitas sholat yang mereka lakukan. Terkena panah, tidak? Insyaallah. Nah, ini ibadur rahman seperti itu. Ya. Allah juga menyatakan ya di dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil mawdi'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Tatajafa junubuhum anil malam itu ya, badan itu sedikit nempel di kasur. Sampai arahkan itu kalau malam ada yang jaga malam juga. Tapi masya Allah saya perhatikan gitu. Ya, masya Allah. Ya gitulah gitu. Nanti gitu ya Nisa ya. Kalau jaga malam apa ya? Jatuhnya dia mulai gitu. Ya, habis dia mulai baru masak Indomie nggak apa-apa. Masak Indomie kenyang tidur. Ya itu karena dulu saat tadi pernah cerita harus saya di pondok kayak gitu badannya ya. Ya saya cuma cerita saya masak-masak kalau di pondok itu di sini masaknya pakai kompor, alhamdulillah gitu. Kalau dulu di pondok kami waktu itu kalau harus mulai itu malam itu ambil air panas gitu kan di dapur, nanti apa dimasukkan di plastiknya atau dimasukkan dalam ember gitu kan, nanti makan bersama-sama 3 orang atau 4 orang. Itu kalau ada air panasnya. Kalau nggak ada pakai air apa? Air keran, itu diambil lama, nanti berapa? Sudah terlalu. Setelah mandi juga air sekarang ya. Alasan, ya 11-12 kan. Tapi kalau 11-12, beli 11-nya saya 12-nya lah. Jadi kalau malam itu nempel kasurnya itu tata jawa dulu ada mangdoci itu apa? Tidak lama nempel. Nah, yang wajiblah qiyamul lail itu adalah ibadahnya orang-orang soleh, orang-orang pilihan, yang pilihannya Allah Subhanahu. Orang-orang soleh sebelum kita, sholatnya itu sholat. Artinya mereka itu beriltizam, mereka itu istiqomah, mereka berusaha untuk apa? Komitmen menjalankan sholat. Anda bisa betul para sahabat, para tabi'in. Maka Rasulullah mengatakan, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian menjalankan apa? Salat di malam hari. Fa innahu da'u sholihina qabla. Sesungguhnya salat di malam hari itu jalannya orang-orang saleh sebelum kalian. Jadi orang-orang saleh itu salatnya orang pilihan Allah. Mau disensus suka-suka. Coba di situ ada coba. Tepatnya di daerah apa? Di daerah Keron. Coba setelah Ramadan atau 3 bulan setelah Ramadan atau 1 bulan setelah Ramadan. Kalau pelaksanaan itu 1 bulan setelah Ramadan ya. Berapa persen satu RT yang menjalankan qiyamul lail? 0, sekian. Atau 1%. Kalau itu 1%, saya berharap antum termasuk yang 1% tadi. Kalau 0,5%, ya mudah-mudahan itu adalah antum gitu. Ini dia mulai sholatnya orang itu buktinya dari 1 RT hanya berapa persennya. Kita luaskan lagi sensusnya. Respondennya diluaskan lagi atau sampelnya diluaskan lagi sampai mana? RW berapa persen? Karena memang itu sholatnya orang pilihan Allah. Iya kan?
Dan Masya Allah, syaraful mar'i itu di mana? Dia mulia. Kemuliaan seseorang itu pada dia mulia. Mau mulia tidak? Kita ingin. Yang memuliakan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak apa-apa kita gak dikenal di dunia, tetapi Allah itu memerintahkan makhluk-makhluknya di langit itu mengenal kita. Kemuliaan kita itu tentunya lebih kita suka apa? Dikenal oleh yang di atas, bukan ya? Kenal di sini, tapi yang di atas nggak kenal, itu musibah. Jadi jangan perlu saya. Baik, Masya Allah ya, Ibnu Abbas itu mengatakan ini. Anda tahu Ibnu Abbas? Abdullah Ibnu Abbas itu adalah apa? Hibrul ummah. Kata beliau gini, man sholla rak'ataini aw aktsar ba'da al-isya faqad bata lillah sajidan wa qaniyan. Barang siapa yang menjalankan 2 rakaat setelah salat Isya atau lebih daripada itu, maka dia sudah apa? Sudah bata lillah. Dia sudah menjalankan salat, melakukan ibadah di malam, salat malam dengan sajidan wa qaniyan. Dan kita tahu, ya, Abu Bakar, ya, itu beliau itu ketika sholat malamnya itu sebelum beliau isi, sedangkan Umar bin Khattab menjalankannya setelah beliau isi. Dan keduanya Rasulullah puji. Akhadta birra'fah, ya kamu mengambil dengan kelembutan wahai Abu Bakar. Wa anta ya Umar akhadta bisyiddah, kamu dengan kekuatan. Dua-duanya dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita itu habis beraktivitas, ya, pulang sampai rumah jam 9, jam 10, khawatir tidak bisa bangun, sholat 2 rakaat, 4 rakaat, dan tidak mengapa fitur sekali. Tapi kalau kita itu memiliki apa? Keyakinan bisa bangun di malam hari, ya apa istirahat sebentar, kemudian bangun malam hari, kita sholat 4 rakaat, 8 rakaat, atau lebih daripada itu. Yang penting tidak meninggal. Kita berusaha untuk tidak meninggalkan sholat malam. Itu ya. Insyaallah wa bil laili fatahajjat bihi asa ayyab asa rabbuka. Kemudian ikhwatifillah, ya, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Furqan ya, ayat selanjutnya. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Jadi orang-orang yang istimewa, ya, hamba Allah yang spesial, Ibadur Rahman, sifat selanjutnya itu atau karakter selanjutnya adalah al-khauf min adzabillah, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika seseorang itu memiliki rasa takut, dan takutnya tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau azab, ya, takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini yang akan apa? Menjadi apa? Regi bagi kita dalam melakukan kekhilafan. Orang itu kalau takut, coba misalkan seseorang, misalkan apa? Pak Marti datang kajian, selalunya terlambat 15 menit misalkan. Meskipun saya tahu dia datang jarang terlambat itu. Waktunya jam 4:15, datang jam 4:30, terlambat gitu. Besoknya terlambat lagi, jam 4:30 baru. Nah, kita sampaikan. Nanti aku kalau datang jam 4:30 lagi, nanti ikut saja di sebelah saja, jangan ingat dulu. Kira-kira beliau minggu depan dan selanjutnya itu datang tepat waktu ya jam 4:15 ya? Iya, jam 4 malah. Masya Allah. Itu kalau mati.
Itu kalau mati ya. Nah, ketika ada sanksi adalah itu membuat kita itu apa? Tadi tidak mendekati kekhilafan lagi, kelalaian lagi tidak. Dan begitu juga, Masya Allah. Ketika kita itu takut akan azab, ya, kita tidak akan mendekat hal yang menyebabkan kita untuk mendapatkan azab tadi. Nah, di sini Allah menyatakan, ya, Rabbana srif anna adzab jahannam. Orang-orang yang beriman, jadi ibadur rahman itu, ya, berdoa, jauhkan kami dari azab apa? Neraka. Dari Masya Allah. Inna adzabaha kana gharam. Masya Allah ya. Kenapa orang-orang yang beriman itu, ya, ibadur rahman itu meminta kepada Allah agar dijauhkan dari azab neraka? Karena ada dua alasan. Yang pertama, inna adzabaha kana gharam. Ya, inna adzabaha kana gharam. Apa? Artinya azabnya itu kekal, tidak putus. Paham ya? Orang itu, ya, kalau mendapatkan, misalkan ya, kalau itu di dunia ya, orang mendapatkan apa, sanksi, ya, mendapatkan sanksi, mendapatkan hukuman, ya. Oke, misalnya contoh ini, siapa itu? Santriwati, misalkan Nisa gitu, ya, Nisa, bagian bahasa, tapi dia sering menggunakan bahasa Jawa, paling tidak seminggu sekali, 2 kali kan, pakai bahasa Jawa. Akhirnya dia diminta untuk apa? Membersihkan kamar mandi selama 1 bulan berturut-turut. Pokoknya setiap pagi sore bersihkan kamar mandi. Kan gitu. Nah, belum selesai hukumannya, dia melakukan apa? Bahasa, salah lagi, ngobrol dengan bahasa Jawa. Tambah lagi 1 bulan. Masih lagi. Jadi 1 tahun penuh itu dia berbicara apa, selalu apa mendapatkan, tidak pernah lepas daripada membersihkan kamar. Kira-kira yang lain mau nggak melakukan kesalahan yang sama dengan siapa? Bisa tadi. Enggak. Karena apa? Dia tahu itu adalah apa? Ya. Hukuman yang tidak ringan, bersihkan tiap hari kamar. Sudah nggak ringan, ya, dalam tanda kutip, ya, hina, gitu. Karena apa? Selalu dapat hukuman. Nah, di situ orang, ya, orang-orang yang beriman tidak mau mendapatkan azab jahanam. Karena apa? Azab jahanam itu apa? Azab kana mulaziman daimah, terus tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Maka Allah menyebutkan dalam surah Al-Asr, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Disiksa, kulitnya rusak, apa? Didiam oleh Allah, diganti kulitnya, dibenarkan kulitnya, diganti kulitnya, siksa lagi. Karena yang sensitif kan di sini. Kalau yang sudah rusak, sudah enggak, maka dikembalikan lagi supaya merasakan bagaimana pedihnya azab jahanam. Azab jahanam itu terus mustahil ya. Orang yang beriman tidak mau itu. Inna azab, mereka tidak mau di azab jahanam karena alasan yang pertama, azabnya itu berkesinambungan, berkelanjutan, konsisten, daiman seperti itu. Yang pertama. Kemudian juga di sini inna sa'at mustaqarra wa muqawma. Masya Allah, subhanallah ya. Alasan yang kedua, kenapa kau nggak mau mendapatkan azab jahanam?
Inna jahannam bi'sal manzil, bi'sal mustaqar. Karena neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Nggak mau diadab jahanam karena adabnya itu konsisten terus berlanjutan, dan yang kedua karena diadab di neraka itu adalah tempat yang paling Allah sebutkan dalam surat apa? Surat Al-Baqarah. Nah, ikhwatifillah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada ayat yang ke 67 ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini penting. Sifat orang yang beriman, sifat orang yang istimewa, ibadur rahman, itu adalah al-i'tidal fil infaq. Tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Tidak berlebih-lebihan dalam berinfak. Artinya bagaimana? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya. Ketika dia itu berinfak, mengeluarkan harta baik untuk dirinya. Ya. Ini nanti persiapan bakso ya. Kalau baksonya mundur 10 menit nggak apa-apa. Dulu saja. Karena jamaah nggak apa-apa mundur 10 menit ya gitu. Jadi ketika apa? Mengeluarkan harta untuk dirinya tidak berlebih. Gak banyak keperluan itu HP-nya satu aja, gitu kan? Gak banyak keperluan HP-nya, ya kan? Gitu sob, ya. Jadi, nah, apalagi, ya. Kalau nggak banyak keperluan juga, ya sudah. Sandalnya, ya, 2, 1 dipakai untuk masjid, 1 digunakan untuk ya misalkan ada cakong dan sebagainya. Pakaian juga seperti itu ya. Yang satu untuk beribadah kepada Allah, satu untuk kerja, ya satu untuk, artinya modelnya seperti ini. Yang satu, artinya bukan satu pakaian, yang satu artinya ada untuk beribadah kepada Allah di malam hari, 5 waktu, ya untuk bekerja dan untuk apa? Santai. Seperti itu. Jangan terlalu berlebih. Bukan cuma yang satu ya, tapi yang seperti itu. Begitu juga ikhwatifillah ya. Apalagi yang biasa itu, yang sering punya banyak itu padahal tidak sepeda motor ya, kalau cukup itu 1 atau 2 ya cukup 1 atau 2. Jangan nanti setiap apa keluar model baru oh, ini nggak datang. Maksudnya gimana itu? Ada ya seperti itu. Setiap kali ada model baru beli itu ada. Kalau pas itu punya banyak itu. Macam-macam model. Begitu juga ikhwanillah, kalau dia mengeluarkan infak untuk keluarganya juga sama, tidak berlebih-lebih. Nasi sebagaimana yang dimakan oleh masyarakat secara umum. Loh, kok biasanya nasi mandi gimana itu Ustaz? Atau kok nasi mandi itu hanya untuk tamu saja. Ini kan memuliakan. Kopinya Masya Allah gitu. Kopinya juga untuk memuliakan. Malam ini tuh kopinya itu bukan kopi biasa itu. Berapa harganya? 100? Atau cuma segitu? 100 gram. Itu untuk memuliakan tamu. Ya kan? Tapi kalau tamu sendiri nggak seperti itu kan? Ya, itu kapal api pun kayaknya itu juga pemberian juga itu kan? Ketika mengeluarkan nafkah untuk keluarga juga tidak berlebih. Baik, ya. Jadi
bakhil. Tidak berlebihan, tapi juga tidak bakhil. Allah memberikan rezeki kepada antum, iya kan? Pergi ke masjid pakai pakaian biasa, ya. Mampu beli minyak wangi, nggak beli minyak. Saya kan sederhana. Saya nggak mau berlebihan, saya nggak berlebihan. Loh, nggak gitu. Ya, itu nggak. Kalian nggak bersyukur. Kalau Allah memberikan rezeki itu, Allah itu senang melihat bekas rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau ke masjid ya pakai baju yang bagus, pakai minyak. Malam hari, ya, pakai baju tidur, sholat di malam hari. Ya, kenapa kok kamu? Ya kan saya sederhana, nggak berlebihan ya seperti ini bahasa-bahasa luas. Kalau nggak seperti itu pakai malam hari, usahakan pakai baju. Para ulama terdahulu, Imam siapa? Abu Hanifah, Imam Malik itu dari malam hari itu pakai baju-baju yang Abu Hanifah itu sudah malam hari, itu luar biasa. Nah, seperti itu. Jadi tidak berlebihan, tapi juga tidak bakhil. Mubadir itu temannya setan, bakhil itu, ya, jauh dari Allah, ya, jauh dari surga, jauh dari manusia, dekat dengan berinfak kepada keluarga, ya jangan bakhil-bakhil. Memberikan orang lain sesuatu kebaikan, tetapi kepada keluarga bakhil. Itu salah. Keluarga kita itu, anak kita, orang terdekat kita itu, ya lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Jadi paham ya? Jadi tidak boleh mubadir dan sisi lain juga tidak boleh apa? Bakhil. Baik. Maka ikhwanifillah, ada Rasulullah SAW, ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah menyatakan, min fikir rajuli qasduhu fi ma'isyati. Di antara tanda, ya, tanda orang itu berilmu, orang itu tidak berlebihan dalam perihal kebutuhan hidup. Makannya ya cukup untuk menegakkan apa? Tulang belakang. Pakaiannya untuk menutupi auratnya, memperindah dirinya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyatakan seperti juga, ma'ahsanal qasd fil ghina wa ma'ahsanal qasd fil faqr wa ma'ahsanal qasd fil ibadah. Jadi intinya apa? Kita tidak boleh berlebih-lebihan, ya, saat kita mendapatkan kelapangan, ya, juga kita tidak boleh terlalu susah mengeluarkan rezeki tadi itu, dan juga di dalam ibadah pun juga tidak berlebih-lebihan. Amin. Kalau ada dulu di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang bertanya kepada Maimunah Aisyah itu tentang ibadah Rasulullah, kemudian diterangkan bagaimana ibadah Rasulullah, dan mereka merasa sangat jauh dari ibadah Rasulullah. Maka saya akan setiap hari berpuasa, setiap malam makan yang mulai, dan saya akan meninggalkan saya ke orang seperti itu kan. Rasulullah SAW menyatakan ya seperti itu ya. Kalau saya puasa dan tidak puasa, malam sholat, siang dan juga tidur, dan saya juga menikah seperti itu. Jadi dalam ibadah itu juga tidak dari kos mu'tadil, tidak di tengah-tengah, tidak berlebihan, ya, yang mana hak badan itu tidak diberikan, dan sebaliknya, ya, yang tidak ibadah sama sekali itu atau malas ibadah, tidak boleh seperti itu. Baik, jadi seperti itu. Ya. Kemudian, ikhwati fillah, ya, di ayat yang selanjutnya Allah menyatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Sifat orang beriman selanjutnya, sifat ibadur rahman selanjutnya, orang selanjutnya apa? Al-bu'du an syirki wal qatl wa zina. Mereka jauh dari menyebutkan Allah.
tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Ini ada sebab turunnya, ada sebab nuzulnya. Disebutkan ini diriwayatkan Imam Bukhari ya, dan juga Imam Muslim. Setelahnya ada Abdullah bin Mas'ud ya. Rasulullah SAW ditanya oleh ya, sahabat Ayu dan bin Abdul, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW menyatakan anta ja'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar itu adalah kamu menjadikan sekutu bagi Allah. Wa huwa khalaqaka. Padahal Allah itu yang menciptakan. Suma kuntu suma ayat. Apa selanjutnya ya Rasulullah? Antakula waladaka makhafatan ayut ala ma'ak. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir mereka ikut makan bersama. Mereka dibunuh karena takut mereka menjadi miskin. Jadi yang pertama dosa besar itu adalah menyekutukan Allah. Yang kedua membunuh apa? Betul. Suma ayun. Apa selanjutnya? Antuzani halilata jarika. Kamu mendatangi atau kamu berzina dengan apa? Istri tetangga. Ikhwatifillah. Allah menciptakan kita bukan hanya menciptakan kita saja, tetapi apa? Yang mencukupkan segala keperluan kita. Coba apa yang kita inginkan dicukupkan Allah tidak? Pasti dicukupkan Allah SWT. Kita punya banyak keperluan ataupun keperluan itu pasti Allah akan mencukupi. Ya kemarin apa? Innal ma'unata ta'til adda ala qadri mu'nati. Dibaca nggak itu? Ustaz Nur Wahid selalu membuat kata-kata baku kalau membuat apa? Melewat ya. Melewat itu gitu. Jangan-jangan hanya dilanjutkan untuk status dan keluarganya aja, keluarganya nggak dibaca itu. Iya. Anda tahu? Innal ma'unata ta'til adda ala qadri mu'nati. Anda tahu tak? Pertolongan dari Allah itu sesuai dengan apa? Keperluan kita. Anda perlu apa? Masih Allah cukupkan. Berapa umurnya? Nah, saya tahu keperluan Anda. Pasti sebentar lagi. Kapan semester 1 selesai? Juni. Ini bulan April. 2 bulan lagi. Nanti Anda bisa apa? Bayar semester SMP semester masih seperti itu. Masih Allah mencukupi. Jadi pertolongan dari Allah itu berdasar pada keperluan seorang. Kita punya keperluan Allah. Maka kalau antum hanya berpangkutan aja sama paku kilo pengen ya kamu gitu terus. Tapi kalau Anda itu punya harapan yang bagus, tujuan yang bagus, diikuti dengan usaha, maka Allah akan memudahkan. Allah akan mencukupi. Jadi Allah itu menciptakan kita dan Allah juga apa? Mencukupi kebutuhan kita, keperluan. Meskipun saya kira sampai meskipun apa yang kita minta belum tentu langsung Allah berikan. Tapi yang kita perlukan pasti Allah cukup. Nah, Allah menciptakan kita, mencukupi keperluan kita, ya, memberikan semua kebaikan untuk kita. Sudah seperti itu kita apa? Lupa pada tidak menyembah kepada Allah, membuat tandingan bagi bukankah ini apa? Dosa besar. Ya. Apa namanya? Ya sebenarnya kalau saya terlalu lama kita menunggu bakso goreng, saya tidak akan lama. Terus yang kedua apa? Antatula wa
besar yang Allah berikan kepada kita itu diantaranya apa? Anak-anak ya, keturunan yang soleh dan coba Anda bisa melihat di dalam Al-Quran saja Allah juga menerangkan tentang kisah para nabi yang terlambat ya. Artinya mereka itu terus berdoa kepada Allah agar diberikan apa? Keturunan, karena memang mereka belum dapat keturunan sudah umur yang tinggi. Contoh nabi siapa? Zakaria. Hunalika da'a Zakaria. Gimana soalnya? Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka itu selalu beliau seperti itu. Itu seorang. Artinya ketika belum dianugerahi keturunan, orang itu tidak jaza apa? Galau. Betul tidak? Nah, kemudian dikasih kenikmatan besar. Apa yang diinginkan? Keturunan, cahaya mata. Siapa? Semuanya ini mayoritas ya sudah merasakan ya, punya anak pertama. Punya anak pertama itu sholat 5 waktu ke masjid, setelah pulang itu siapa yang mau dilihat? Siapa yang mau dilihat? Kadang apa? Kadang apa? Belum buka rumah saja atau belum masuk rumah saja itu baru masuk pekarangan sudah panggil Faulah gitu. Saya dulu seperti itu. Faulah itu di masjid itu saya seperti itu. Untuk saat itu istri saya itu tadi di belakangnya Faulah gitu. Dia lagi. Besar gitu. Sebab betul tidak? Kita pertama kali mendapatkan karunia anak itu seperti itu ya. Betul. Kita tidak. Masya Allah biasa. Setelah sholat, setelah belajar, pokoknya anak itu di depan kita. Sudah dikaruniai nikmat yang begitu besar, ternyata kufur atas nikmat. Apa? Dibunuh. Dan itu bukan karena alasan yang besar, hanya takut kalau rezekinya, kalau jatah makannya itu berkurang. Dosa besar tidak? Oh, sudah kufur. Seperti itu. Maka disebutnya apa? Dosa besar setelah itu menyebutkan Allah Subhanahu. Terus apa lagi? Antuzaki halilata jarika, berzina kepada pasangan. Kenapa ini dosa besar? Coba dikhawatirkan. Kalau kita sedang sakit atau kita perlu bantuan, kalau saudara kita jauh, siapa yang kita minta pertolongan? Ya, saudara kita. Tetap. Bahkan Rasulullah itu mengatakan apa? Mazala Jibril yusini anil jiran hatta dzanantu anna sayuras. Jibril itu selalu menasihati aku supaya berbuat kebaikan kepada tetangga. Teruslah berbuat baik tetangga, terus tetangga, sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Artinya apa? Hak tetangga itu kepada kita itu besar. Kewajiban kita kepada tetangga itu besar. Paham? Kalau antum masak nasi mandi, kira-kira tetangga antum kali ini bau nggak itu? Bau saja. Hak mereka itu antum kasih tidak? Kan seperti itu. Bahkan di dalam Islam itu, ya, kalau tetangga kita punya tanah dan tanah itu melewati pekarangan kita, tidak sampai air ke tempat itu, maka kita apa? Dianjurkan untuk memberikan apa? Tempat, ya, untuk tempat atau membuat saluran air supaya air itu sampai pada. Kalau tetangga kita izin, ini enggak saya membuat saluran air melewati pekarangan Anda untuk rumah saya. Islam mengajarkan seperti itu. Artinya begitu besarnya hak tetangga kita pada kewajiban kita besar kepada tetangga. Antum kalau menjual pekarangan, misalkan antum punya pekarangan, mau jual pekarangan, antum tawarkan ke siapa pertama? Orang terdekat.
saudara kota hanya 10 biasa. Nah, sudah memiliki hak besar terhadap kita punya kewajiban besar kepadanya. Kok ya sampai hati apa? Ya, berselingkuh. Bahasa sekarang apa? Berselingkuh ya? Apa sih? Ya, itu seperti itu. Luar biasa. Apa rumput tetangga apa? Lebih hijau ya? Rumput tetangga lebih hijau itu kalau karena apa? Karena belum punya gitu. Tapi kalau sudah punya dia, ya sudah ya sama aja ya. Gitu kan? Kayaknya dulu kata orang itu kalau sudah nikah, kalau sudah punya bidadari itu masya Allah cantik, enak. Setelah menikah ya gitu-gitu aja ya. Enak banget itu ya. Enak banget jangan takut sama. Jadi masya Allah kita itu merasa mungkin orang itu merasa itu lebih hijau karena belum punya aja. Kalau sudah dimiliki ya sama aja. Kan gitu ya sebenarnya ya. Masya Allah subhanallah ya sudah banyak hak mereka. Tapi kita sampai seperti ini. Maka ini adalah dosa besar. Zinanya saja sudah, apalagi dengan seperti ini. Baik. Kemudian ikhwatifillah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya pada wa may yaf'al dzalika yalqa asar. Ya. Baik. Wa man yaf'al dzalika yalqa asar. Yudha'af lahu al-'adzaba yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini menarik. Ini ada sebab turunnya ayat yang ke-70. Ayat yang ke-70 ini ya, sebab diturunkannya juga dari Imam Bukhari ya. Dari Abdullah bin Abbas ketika Allah menurunkan surat Al-Furqan walladzina la yad'una ma'ahu ilahan akhar dan selanjutnya tadi itu, maka orang-orang musyrik Makkah dia berkata, qad qatala nafs bighayri ya. Kita telah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Ya. Wa da'una ma'ahu ilahan akhar dan kami apa? Memohon ya, atau menyembah kepada Tuhan selain Allah. Dan kami telah melakukan dosa-dosa besar. Ya. Bagaimana kami kedepannya, nasib kami bagaimana? Apakah dosa-dosa ini akan diampuni atau tidak? Maka Allah menurun apa? Surat Al-Furqan ayat ke-70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim. Orang yang melakukan kesalahan tadi itu ya, kemudian dia apa? Bertobat kepada Allah, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka Allah itu akan mengubah kesalahannya menjadi apa? Sayyi'atin hasan. Allah akan mengubah keburukannya menjadi apa? Kebaikan-kebaikan. Ini sering kami sampaikan. Di dalam menafsirkan ayat ini ada dua tafsir para mufassir. Yang pertama, orang-orang yang melakukan keburukan tadi, ketika dia itu bertobat, beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka kebiasaan buruk itu akan berubah menjadi kebiasaan baik. Ya, kalau orang tobat dia sama saat tobat apa? Tidak akan mengulangi kesalahan yang dia lakukan dan akan merubah keburukan tadi dengan kebaikan. Maka Allah merubah keburukan menjadi kebaikan ini, tapi kebiasaan buruk itu akan diubah menjadi kebiasaan yang baik. Iya. Tafsir yang kedua itu adalah dosa-dosa atas kesalahan itu akan berubah menjadi pahala. Kok bisa dosa bisa menjadi pahala? Karena ketika orang itu bertobat, terus kemudian dia itu teringat dengan dosa-dosa yang dia lakukan, dia akan menyesal dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah.
maka dengan istighfarnya itulah Allah itu merubah dosa-dosa menjadi pahala. Jadi paham? Ini dua tafsiran ayat 70 dan Baik, ikhwan fillah. Adapun sifat selanjutnya ya, dalam surah Furqan ini, insya Allah kita lanjutkan lain waktu. Saya kira ya, ini kita usahakan jam 10 sampai jam 10:05 itu kita sudah bisa lah beribadah secara pribadi, yaitu baca Quran, zikir ataupun yang lainnya. Kalau kita teruskan ya kayak aja. Dan insya Allah kerja surah Furqan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain waktu ya, dan mudah-mudahan di tempat yang sama. Artinya kita ingin jadikan tempat untuk apa? Sama-sama kita menuntut ilmu. Nanti kalau saya diundang, Ustaz, isi kerja di sana tentang surah Furqan, saya ingin itu apa? Ilmu itu dicari, bukan ilmu didatangkan gitu ya. Ini masalah Ahmidi itu kemarin, alhamdulillah sekarang mencari. Saya senang sekali beliau mencari. Biasanya beliau mendatangi. Saya menyadari. Adanya apa? Tolabul ilmi yang gitu kan. Ilmu itu dituntut aja. Atau menuntut ilmu apa? Kita ingin mudah-mudahan nanti hal seperti itu di tempat yang sama, di lain waktu. Itu saja ikhwatifillah. Semoga bermanfaat. Aku berkata semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.